Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farida Melayu ingin menjelaskan tentang geomorfologi Pulau Kalimantan yang disusun oleh saya sendiri, NIM 19040558. Morfologi Kalimantan dibedakan menjadi 3, yaitu pegunungan, dataran, dan rawa. Karakteristik tanah Pulau Kalimantan. Secara umum, karakteristik tanah di Pulau Kalimantan adalah berkisar dari utisol masam yang sangat lauk dan icep tisol muda. Di bagian selatan, dataran aluvial dan tanah gambut yang sangat luas. Sebagian besar tanah telah dikembangkan pada dataran bergelombang dan pergunungan yang tertoreh di atas batuan sedimen, batuan beku tua. Karakteristik batuan. Yang pertama, kompleks. Batuan dasar Kalimantan terdiri dari batas, sekis, dan gneis yang tercampur dengan granit dari era Paleozoikum dan periode tersier membentuk daerah kristal yang sangat luas. Yang kedua, batuan yang berasosiasi dengan pinggir lempeng Kalimantan mencangkup opiolit atau kerak samudra dan melengge. Sebagian besar Kalimantan terdiri dari batuan yang keras dan agak keras, termasuk batuan kuarter di Semenanjung, Sangkulirang, dan jajaran pegunungan Meratus. Batuan vulkanik dan endapan tersier. Kalimantan tidak memiliki gunung api yang aktif, seperti yang terdapat di Sumatera dan Jawa, tetapi memiliki daerah batuan vulkanik tua yang kokoh di bagian barat daya dan bagian timur Kalimantan. Yang keempat, suatu kawasan yang luas di bagian tengah timur dan selatan Kalimantan tersusun dari batuan endapan seperti batu pasir dan batu sabak. Selain formasi yang lebih tua, di Kalimantan Barat kebanyakan formasi sedimen relatif muda dan mencakup batu bara, batuan yang mengandung minyak bumi. Bagian selatan Kalimantan terutama tersusun dari pasir keras yang renggang dan teras kerikil yang sering dilapisi oleh timbunan gambut muda yang dangkal dan kipas aluvial yang tertimbun karena luapan sungai. Selanjutnya, kondisi iklim Pulau Kalimantan. Kalimantan terletak di Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yaitu antara 250 sampai 350 derajat Celcius di dataran rendah. Tipe vegetasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan tahunan, juga oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Dataran rendah di sepanjang garis khatulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 6 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Sedangkan bagian Borneo terletak di daerah yang selalu basah sepanjang tahun. Karakteristik geosfer pegunungan. Pegunungan di Kalimantan berpusat di tengah-tengah pulau. Gunung yang tertinggi di Kalimantan adalah Kongkemul, 2053 meter. Yang lebih tinggi di Kalimantan Utara atau Malaysia Timur seperti Gunung Kinabalu, 4175 meter, Limbakauh, 2300 meter, Murud, 2260 meter, dan Gunung Mulu, 3000 meter. Batas antara Kalimantan Indonesia dengan Malaysia Timur dan pegunungan Kapuas Hulu dengan pegunungan Mulel terbentang dataran rendah Kapuas yang semakin meluas ke arah pantai. Di arah pegunungan Muler dan Sehwaner dengan pegunungan Meratus terbentang dataran rendah sungai-sungai yang mengalir ke selatan. Akhirnya di sebelah timur terdapat dataran rendah Sungai Mahakam. Pegunungan utama seperti kesatuan ekologis di Kalimantan adalah pegunungan Muler, Sehwaner, pegunungan Iban, dan Kapuas
hulu, serta di bagian selatan Pegunungan Meratus. Selanjutnya air. Ketersediaan air di Kalimantan cukup banyak. Hal itu karena Kalimantan berada di garis khatulistiwa dengan hujan yang turun sepanjang tahun dan kawasan hutan yang masih luas sehingga ketersediaan air tetap terjaga. Di dataran, air mudah diambil karena kondisi yang relatif dangkal dan banyak terdapat sungai, danau, dan rawa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.